Ibu itu Tersiksa sedih Pak, tapi kemasukan wae iya Sigana tahu. mah pusing Ibu kenapa itu warna rambut eta mah. ibu itu sedih tapi kok ya bisa aja loh. Ngecat rambut kuning, merah, ini udah lama hijau. Pak, Hah? udah lama. Udah lama sampai ke akar-akarnya kuat. Iya, udah lama. Bisa wae. Ya namanya Ya ibu-ibu pokoknya masa kini. pengen Pengen sembuh, berubah. Pak. Tema kita hari ini adalah mengenai esensi hijrah. Hijrah itu adalah berpindah. Berpindah dari tempat bisa, dari suasana bisa, hati bisa, kelakuan bisa. Tapi dari yang kurang bagus ke jauh lebih baik lagi. Betul ya Ustadz ya? Iya betul, insya Allah betul. Betul. Jadi kadang-kadang lingkungan kita kurang bagus nih. Berhijrah dengan lingkungannya diperbagus gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma hanya kita lihat lingkungan kita aja, kita juga harus berhijrah. Iya. Karena bagaimanapun juga hidayah Allah itu akan diberikan itu diawali dari diri kita sendiri. Jadi diri kita untuk mau memperbaiki pasti nanti hidayah Allah akan diturunkan terus menerus. Semakin akan diperbaiki kekurangan kita itu akan diberikan terus menerus oleh Allah Taala. Karena memang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu pahala itu bukan karena kita melakukan sesuatu dengan biasa saja. Biasa itu maksudnya continue biasa ya. Jadi malah ada perbaikan Jadi hari demi hari itu ada perbaikan. Enggak stagnan gitu-gitu. Tidak stagnan maksud Terus. saya ya. Tapi ada tidak. peningkatan. Ada peningkatan. Nah karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu niat, kemudian ada peningkatan. Berarti dia itu menambahkan kadar amal solehnya. Jadi jangan puas di tingkat keimanannya cuma segitu saja. Terus Iya. harus ditingkatkan. Terus ya, harus Ustaz? ditingkatkan. Mamanya kita belajar, mamanya hari ini kita belajar bagaimana kita itu bicara yang manfaat gitu. Itu hari ini bicara manfaat terus. Nah namanya belajar bicara manfaat itu nggak bisa satu hari, nggak bisa seminggu, nggak bisa 2 minggu belum tentu, 1 bulan apalagi. Itu belajar untuk bicara yang manfaat itu Berproses. berproses sebenarnya. Dari mulai nanti bicara dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua. Kalau kita jualan, kalau kita beli, kalau kita itu kan bicara semuanya. Iya. Gitu. Menahan amarah begitupun. Iya. Harus proses. Harus ada terus. proses menahan amarah itu dengan siapa? Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan ibu, dengan bapak, dengan mertua, dengan orang tua. Akhirnya lingkungan luar. Akhirnya lingkungan luar itu berproses sebenarnya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kata orang kan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Iya. Besok pun harus lebih baik dari hari ini. Itu dalam hal ibadah harus dilakukan ya. Sama tuh. Jadi secara keilmuan pun jangan berpuas diri juga ya. Harus Iya. terus berkembang dan mencari tahu. Iya, benar. Iya. Oke, maaf Ustadz sebentar. Iya. Saya tak Ustadz juga cium ini jamaahnya harum-harum loh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Nena, Bu Nena dari mana? nyangik jonggol nyangik. Jonggol. Kenapa Teh Nena? Dari umur 11 tahun, Mm-mm. saya udah ditinggal sama orang tua dari kecil. Dua-duanya. Siapa dulu, ibu dulu atau bapak dulu? Ibu dulu umur saya 1,5 tahun. Terus ditinggal sama bapak 11 tahun. Terus saya sudah kemasukan. Pas 13 tahun saya mau sekolah, kakek sama nenek saya meninggal. Ya Allah. Jadi benar-benar sendirian selama ini. Kemasukan kapan kerasukan? Dari umuran 11 tahun. Ketika bapak meninggal. Merasa tidak ada siapa-siapa. Iya. Saat itu masih SD dong? Lepas SD, Ya, sudah kerasukan. iya. Kenapa saat itu yang dirasa ketika bapak meninggal merasa dunia udah nggak ada siapa-siapa lagi gitu? Udah enggak ini, bandel pokoknya Pak. Jadi bandel. Gak ada yang ngingetin. Iya, Kakak terus- kan ada. Kan cuman laki, kalau laki beda kan sama perempuan. Oh nggak ada yang deket. Apalagi ketika nenek kakek meninggal juga gitu. Jadi selama ini deketnya masih apa? Sama Uwa. Wah, Terus menikah umuran 18 tahun. Saya kemasukan terus. Terus udah ke dukun, udah kemana, udah ke dokter katanya asam lambung.
kok asam lambung dingin, ini pusing. Kalau saya mau sholat 5 waktu suka pusing, nggak jadi sholat. Sampai nggak jadi. Sekarang usia berapa? 30 juga belum. Oh, masih 20 sekian. Terus Suka sholat nggak sekarang? alhamdulillah Pak dipaksain sholat. Hmm. Terus pas gitu, udah kata dukun katanya, kan orang tua saya kan dulunya bisa ngobatin orang. Dia meninggal, kalau ada orang meninggal tuh Pak badan suka kerasa sakit. Sekarang tuh. Iya, terus pas udah 3 Sebentar, hari. yang meninggal dimanapun. Iya, Kan tiap hari ada yang meninggal. enggak maksudnya saudara kalau saudara udah masuk 3 hari nih meninggal, suka masuk ke tubuh saya. Si yang meninggal itu. Iya. Masa sih? Pak, Emang orang yang kesurupan. meninggal? Ya nggak tahu atuh. Hmm. Terus pas itu anak saya meninggal yang pertama. Ya Allah, sebentar. Anak punya berapa sekarang? Udah 3 aturan mah. Tapi yang satu Yang meninggal satu usia meninggal berapa? usia 10 bulan nggak bisa jalan nggak apa belum. Ya emang 10 Belum bulan bisa juga belum duduk, ya. belum apa-apa. Saya itu pas meninggal anak saya pasang susuk. Buat apa susuknya? Kan saya suka jualan ikut sama temen aja gitu Pak. Susuknya fungsinya untuk Nggak tahu kata orang pintar berupa emas dimasukin kemana? ke sini. Biar Tahu katanya pengasihan aja gitu. ngefek nggak? Dari situ saya Jadi gelis merasa tuh? pusing. Jadi gelis tuh? Nggak tahu. Saya nanya jadi cantik enggak? Cantik lah. Jadi pusing. Jadi Pak. pusing. Iya pusing. Iya bener. Pusing muter gitu Pak kalau Gelis mau. enter ya heeh. Tah. Gelis ente, coba Ustaz. Itu Riet heeh. apa itu? Gelis, Pusing ya. enggak, cantik enggak, pusing iya gitu. Gelis ente riet heeh gitu. Tah. Banyak e-nya itu. Oke. Terus sekarang masih ada susuknya. Yang nggak tahu kata. Pantesan. Oke. Terus sekarang tersiksa dengan Iya kondisi itu. tersiksa Pak dengan kondisi itu. Saya sering kemasukan kalau pas mau sholat maghrib, sholat apa pokoknya 5 waktu suka pusing. Suami masih ada? Ada di luar nggak ikut ke sini. Kenapa? Sama anak kan repot. Pasang susuk tuh pas sudah dapat suami atau belum? Udah punya suami, udah anak saya meninggal yang pertama. Diajak sama Memutuskan teman. pakai susuk gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu. Pak. Hah? Ngobrol sama teman gitu? Iya, kata teman kita pakai susuk ya udah saya ikutan. Namanya juga nggak punya orang tua, apa nggak ada yang Jadi- gituin. Ya udah. Tapi alhamdulillah sekarang kan harus banyak teman seperti ini ya. Iya. Jadi walaupun nggak punya orang tua secara langsung, banyak juga sini bisa menasehati, betul. Oke, sekarang maunya Mau sembuh aja dari kemasukan sama itu susuk. Pusing beneran ya? Iya Pak Iya, pusing. saya bisa lihat dari sini. Karena saking pusingnya sampai rambutnya itu merah kuning itu kayaknya. Ibu itu Tersiksa sedih Pak tapi- kemasukan wae. Ah, iya, Tiga tahu. lama pusing Ibu kenapa itu warna rambut eta mah. ibu itu sedih tapi kok ya bisa aja loh. Ngecat rambut kuning, merah, Ini udah lama hijau. Pak. Hah? Udah lama. Udah lama sampai ke akar-akarnya kon. Iya udah lama. Bisa wae. Ya namanya Ya ibu-ibu pokoknya masa kini. pengen sembuh, pengen nggak berubah. mau- Iya pengen berubah hijrah Pak. sama seperti Iya. tema kita hari ini. Ya. Iya. Gak mau kemasukan lagi. Iya, berarti harus taat agama Iya. juga ya. Iya. Betul? Ya. Kemasukan apa? Ada orang tua, Apanya? Ya ada kakek di yang sini tuh. suka masuk ke saya gitu Oh, Pak. kakek. Nah, tadi Iya. cerita kalau ada saudara yang meninggal 3 hari kemudian Suka masuk. yang meninggal tersebut katanya arwahnya lah, apanya lah masuk katanya. Padahal kita beberapa kali bahas ya, jika manusia meninggal, Tidak ada yang di dunia ini. Jadi rohnya kembali pada Allah, jasadnya dikubur, jiwanya di alam penantian, alam barzah. Terus yang keluar siapa?
Yang nggak tahu, pokoknya kemasukan aja Pak. Nah, berarti itu Ustaz pernah bahas Sampai juga lari. Itu jin itu. jinnya menyerupai. Menyerupai. Biasanya orang tersebut tuh disenengin sama jin. Umpamanya orang tersebut sukai sama kuntilanak, kuntilanaknya berubah menjadi orang tersebut. Kemudian ngaku-ngaku aku arwahnya ini. Aku si ini. Aku siapa gitu. Gitu. Suka sampai ngomong sendiri gitu juga katanya. Iya. Sudah pernah dibikin mediator gitu Pak. Mediator gimana? Mediator kayak setan-setan gitu dimasukin ke badan Ke gitu. kamu? Iya. Yang dimasukin siapa? Kan ada orang pintar nih ya Pak. Orang pintar itu katanya pengen bukti gitu sama yang ngobatin tuh ke situ. Situ apa? Saudara ada di sini. Ikut. Terus dimasukin Pak setannya teh ke Nyai gitu. Nyai teh sa? Ini namanya Nyai Nena. Oh Nyai Nena. Oh, Nyai Nena. Aduh, Nyai Aduh, Nena, Pak. meni geulis. Ngomong dari tadi, Nyai. Jadi sama si dukunnya tuh jadi mediator Nyai Nena. Iya Pak dimasukin. Mau-mau aja sih. Saya juga nggak mau. Nah, Loh, terus itu nggak mau kok ya Tahu mau. atuh, Pak. Gimana? ya, ya sudah, maunya apa? Pengen disembuhin, pengen diobatin, didoain aja Pak biar sembuh. Sholat juga saya kemarin aja duduk Pak. Oh, sholatnya duduk, saking pusingnya. Itu bukan keberatan alis tuh, pusingnya. Nyi, Nyai, nggak keberatannya. Nyai. alis kiri geus ipis. Kanan masih kandel. Iya. Ay, tadi nangis Bapak teh lihat gitu. itu yang kemasukan. Oh tuh jadinya kieu kehapus merenya. Kena naon tanya. Penting geulis heuh. Penting cager ya Pak. Nah Pak gitu Ustadz. penting heeh. Apa? Penting cager ke Bapak. Apa itu namanya? Saga sembuh. Oh, sembuh, cager. Lupa Ustaz gak ngerti. Ya sudah, yuk. Saya bantu doa ya. Saya lepas ada susuk, ada ilmu dari orang tua, ada dari orang pintar. Ini benar nih dilepas ikhlas. Iya ikhlas Pak. Ikhlas nanti nyari lagi. Enggak Pak. Bener ya. Enggak. Kenapa kok enggak? Kenapa? Enggak mau pengen hijrah aja. Pengen Oh, jadi bener. orang bener. Orang benar. Bagus. Emang kemarin belum benar. Nyai. Belum sekarang Oh, belum belum bener. ya. Ya. Mau ya? Iya. Bener ya? Iya Pak. Ya sudah, aminkan doa saya ya, Nyai. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Pak. Gak pusing lagi. Gak pusing? Tadi sebenarnya pusing. Pusing. Pusing gitu. Sekarang Enggak sekarang. bener. Bener. Ya Allah, Tadi ini alhamdulillah. juga enggak panas, sekarang enggak. Iya, Tadi iya. panas, sekarang enggak. Ya udah enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Mangga. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sedikit saya mau bertanya. Susuk itu prosesnya gimana? Tadi katanya ada emas, ada lagi katanya suka berlian atau apa itu sebetulnya? Jadi Coba misal saya mau pasang susuk misal ceritanya. Kayak tadi katanya di sini. gini. Nah ini nih. Gede banget. Nih. Oh iya nggak apa-apa. Ini mau masang susuk nih. Ini emasnya ya Bu. Emas atau berlian nih. Jadi taruh nih. Dibejep-bejep nih sama dukunya nih ya. Bejep. Nah nanti pada waktu baca mantra itu ada jin yang masuk ke emas atau berlian. Kemudian dihilangin. Nah pada waktu ini dihilangin. Masuklah jin yang ngikutin fungsinya kayak emas itu fungsinya. Tapi dia masuk ke dalam tubuh orang tersebut, dia gantiin sehingga menjadi seorang tersebut itu diinginkan seperti yang dia inginkan sendiri. Bisa jadi cantik atau jadi laku dagangannya gitu. Kayak gitu. Senyumnya jadi manis. Lagian ngapain sih Bu ya ngejar duniawi seperti itu tapi nanti di akhirat dibakar itu Iya. semuanya ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aristiani dari Pekalongan, Pak. Ibu siapa? Aristiani. Aristiani panggilannya siapa? Ibu Ari. Kenapa Bu Ari? Kak Ivan saya itu dulu saya
kadang-kadang suka kesurupan. Kadang-kadang. Dulu. Terus setelah kesini nggak kesurupan sih, cuma kadang-kadang suka ngeblank. Ngeblank. Terus kayak lupa gitu. Mau apa? Oh gitu, jadi tiba-tiba mau melakukan sesuatu, loh aku mau ngapain ya gitu. Atau Iya. mau SMS, loh aku tadi mau apa ya gitu. Iya. Blank, seblank. Iya. Udah lama? Ya sering. Sekarang itu yang mengganggu itu. Iya, kayak kemarin kita mau lagi ke ATM, lupa benar-benar pinnya berapa ya. Padahal nomor itu pasti inget banget. Banget, pasti. Kartu udah masuk, loh. Barusan mencet bisa, terus kedua nggak bisa. Aduh. Ya. Jadi gampang lupa, gampang ngeblank. Iya. Ya, Ibu Ari udah menikah? Saya sudah punya anak. Sudah. 3. 3. Yang datang sini bareng siapa, Bu Ari? Ibu, bapak, suami sama anak saya. Waduh, rombongan toh. Rombongan, iya. Oke. Itu semua. Berapa lama ini sering lupanya? Sering Kak Ivan. Terus kadang-kadang kalau saya lagi ngaca itu saya kayak takut. Hah? Takut. Jadi nggak berani ngeliat, paling sekilas. Ngaca takut? Karena Nggak tahu. bayangannya beda dengan... Iya, beda. Kadang-kadang suka kayak kelihatan beda. Makanya takut. Oh berarti Wow. kayak saya dia. Enggak, kalau Ustadz mah bayangannya kayak gimana pas ngaca kecewa. Bercanda Ustadz. Baru mau saya omongin. Oh gitu juga. Nggak kecewa sih saya ngaca, saya masih senyum-senyum. Kok ada Kak Irfan di sini gitu. Ya Allah. Kalau ini yang ditakutkan apa? Suka muncul bayangan orang kan? Enggak sih, kadang-kadang suka kayak takut gitu aja. Lihat muka sendiri kayak takut. Kalau sekarang tahu misal ada apa. cermin suruh ngaca mau? Mau? Nggak takut? Enggak, insya Coba, Allah. Coba Ustadz ya. Enggak. Ya, Coba enggak ada sih. cermin nih. Coba doang. Oke. Oke ya, coba. Si ibu bawa kaca hebat ya. Sini. Sini, coba ya. Ini nggak takut kok gini? Enggak. Hah? Tapi gitu. Enggak takut. Enggak takut. Takut, oh iya. Maaf ya. Nggak takut tapi miring-miring gini. Iya. Oke, itu sering lupa, jadi takut ngaca itu berapa tahun belakangan ini? Sering. Ya, berapa tahun belakang? Habis kesurupan itu kayak Ivan ya sekitar kayak berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun lah. Tapi kesurupan sekarang makin jarang. Enggak sudah enggak, cuma ya itu sering ngeblank. Terus kalau saat mungkin marah apa gimana ya kayak Marah sama siapa biasanya? misalnya ya saya nggak pernah marah sama suami Kak Ivan, cuma kadang kayak selisih pendapat gitu. Sama suami? Apa pas naik mobil pengen kayak ada yang bikin loncat. Oh, ada yang bisikin loncat. Ibadah masih lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Suaminya ada nggak? Ada. Coba ngobrol sama suaminya ya Ustadz ya. Iya. Supaya lebih jelas ya suaminya mana. Wah, Papa, Mas. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata istrinya suka berselisih paham. enggak sih, enggak suka. Kadang. Kadang. Pernah di jalan. Sebentar, aku nanya suaminya loh. Heeh. Mas, galak atau enggak istrinya? Enggak. Enggak toh. Enggak. Tapi lupaannya itu jadi suka lihat sendiri juga masnya? Iya, jadi kadang suka kayak tadi itu pas Ustadz bacain ayat-ayat Al-Quran itu suka kadang kayak ketakutan gitu. Biasanya seperti itu juga, kalau ada yang baca Quran atau ngaji atau azan. Enggak sih, Enggak, cuman tapi- pernah ngelakuin kayak rukiah sendiri gitu. Mau ngeluarin yang di dalam apa itu, kayak jin apa-apanya itu. Ya. Ya itu suka kayak apa ya, kayak ketakutan gitu ngomongnya, ngewel gitu. Ngewel tuh apa? Ngewel tuh Ngeretek, kayak kacau gitu, kacau. Ngeroweco, Ah. ngaco, iya. Gitu, kacau. Oke. Aduh, saya jadi pelupa tadi saya mau kalau bahasa Pekalongan ngewel. Iya. Ngewel ya. Tadi saya tertarik dengan bisikan-bisikan nyuruh lompat. Iya. Itu ketika
ketika beradu argumen munculnya atau lagi santai iya, juga? Iya, kalau itu ke saat pas selisih aja sedikit, kadang-kadang kita kalau pas emosi marah, kayak ada yang nyuruh lompat Udah lompat aja, lompat gitu. Oh. Aduh, ya udah. Ini piye Ustadz? Iya, kalau kasus seperti Ibu Sherly ini, Bu? Bukan Sherly anaknya. Ibu Oh, Ari. anaknya. punya anak namanya Sherly. Iya, Ari. Nah, kok siapa bisa tahu? Aduh, Ustaznya tahu. Tak tahu Ibu Ustaz. Ari Ustaz. Ibu Sari. Ari. Oh, Ari, Ari. Ibu Ari. Ibu Iya, Arli. Pak Ari. Apa namanya? Ini